Menyusul naiknya Xi Jinping ke tampuk kekuasaan pada tahun 2012, Tiongkok telah memasuki fase implementasi peremajaan besar bangsa Tiongkok. Rencananya hal ini akan selesai pada tahun 2049 ketika peringatan 100 tahun proklamasi Republik Rakyat Tiongkok akan dirayakan secara megah. Pembangunan negara sosialis yang makmur, demokratis, beradab, harmonis, dan modern ini dimaksudkan untuk menandai pemutusan hubungan dengan trauma abad yang lalu ketika Tiongkok mengalami penghinaan kolektif di tangan negara-negara barat. Dalam mencapai tujuan mendasarnya, mereka menekankan perlunya mereformasi sistem pemerintahan global yang secara jelas menggambarkan ambisi mereka untuk membentuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem internasional modern. Bagaimana mereka berniat melakukan hal ini? Apakah mereka akan menciptakan dunia baru Tiongkok yang berani bagi kita? Selamat datang di 20th Report. Tiongkok, seperti halnya Asia secara keseluruhan, sudah lama menjadi sebuah tabula rasa bagi dunia barat. Asia diasosiasikan dengan sesuatu yang asing, seringkali bermusuhan. Bukan suatu kebetulan bahwa orang-orang Yunani pernah menyebut kekaisaran Persia yang bermusuhan. Pada zaman kuno, jalur perdagangan darat seperti jalur sutra yang terkenal membawa barang-barang antara timur dan barat di sepanjang jalur tersebut. Namun para pedagang bergiliran saling meneruskan barang satu sama lain. Kurangnya kontak langsung berarti pengetahuan satu sama lain sangat terbatas. Akibatnya, baru pada penemuan geografis besar pada abad ke-16 dan ke-17, ketika jalur maritim mulai diutamakan, orang-orang barat mulai berdatangan ke Tiongkok secara teratur. Pertama, Portugis, diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Tertarik pada perdagangan luar negeri dan prospek akses ke pasar baru yang menguntungkan. Kerajaan Tengah juga menjadi tempat aktivitas misionaris Katolik yang ramai. Sebagai hasil dari hubungan ini, banyak informasi tentang dunia misterius dan menakjubkan ini mulai mencapai Eropa secara teratur. Menurut temuan terbaru para sarjana Tiongkok, peradaban Tiongkok lahir 5.800 tahun yang lalu di daerah sekitar Sungai Kuning, Yangtze, dan Liaohe Barat. Namun perlu diingat bahwa monumen tulisan Tiongkok berupa prasasti ramalan di bahu banteng dan cangkang kura-kura baru berasal dari abad ke-14 sebelum Masehi. Dari sini kita mengetahui tentang dinasti Shang yang terdokumentasi paling awal yang memulai pemerintahannya paling awal pada abad ke-18 sebelum Masehi. Namun, catatan sejarah dari abad-abad berikutnya berhubungan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Mereka menyebutkan dinasti Xia yang semi-legendaris dan Kaisar Demiurge yang mistis, pendiri peradaban Tiongkok. Namun penggalian tidak memberi kita informasi apapun mengenai hal ini. Meskipun banyak air menyediakan pasokan makanan yang stabil, seringnya banjir di sungai membuat masyarakat menganggap diri mereka sebagai objek alam. Sejak zaman kuno, orang Tiongkok telah mengembangkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar keharmonisan fungsi manusia dalam lingkungan alam. Kosmologi Tiongkok didasarkan pada keyakinan bahwa ada tatanan kosmik yang menjadi sumber segala keberadaan dan prinsip yang mengatur semua kejadian di alam semesta. Di mata orang Cina, alam semesta setara dengan organisme yang bagian-bagiannya membentuk satu kesatuan yang teratur. Kehidupan orang Tionghoa ditentukan oleh geografi. Tiongkok adalah negara kontinental. Dengan demikian, dunia didefinisikan melalui prisma teritorial menggunakan istilah-istilah seperti segala sesuatu yang ada di bawah langit atau Tianxia, atau ruang yang dikelilingi lautan atau Xihai. Mitologi Tiongkok mengacu pada daratan luas dengan Tiongkok di tengahnya, dikelilingi oleh laut di keempat sisinya. Di luarnya terdapat negeri asing yang disebut Haiwei atau apa yang terletak di balik lautan. Sejarah Tiongkok jelas menunjukkan terbatasnya minat terhadap ekspansi dan eksplorasi ke luar negeri. Kebijakan yang diambil lebih bersifat inward looking. Itu sebabnya selama lebih dari 2000 tahun, mulai dari dinasti Qin antara 221 hingga 206 sebelum Masehi hingga jatuhnya dinasti terakhir, Qing
1644 hingga 1911, para penguasa Tiongkok memohon mandat surga untuk melegitimasi pemerintahan mereka sendiri dan mengukuhkan kekuasaan mereka, tempat sentral suatu negara dalam tatanan dunia. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak pernah membangun kerajaan global yang sesungguhnya. Konsep Zhongguo atau kerajaan tengah tidak hanya bersifat geografis. Sejak awal, Tiongkok menyebut Tiongkok sebagai pusat budaya, politik, dan ekonomi dunia. Kebijakan luar negeri Tiongkok terutama ditujukan untuk menetralisir ancaman penjajah barbar dari utara, pertama suku Xiongnu dan kemudian bangsa Mongol, Juragan, dan Manchu. Peradaban Tiongkok mengambil banyak pengaruh dari budaya lain dan mengadaptasi elemen-elemen tertentu untuk memberikan karakter Tiongkok sambil memposisikan dirinya sebagai pusat perdagangan yang penting, mengintegrasikan berbagai pasar sementara interaksi dengan dunia luar selama berabad-abad berlangsung melalui jalur sutra. Hanya ekspedisi Eropa ke Asia di zaman penemuan geografis yang hebat yang mengalihkan fokus ke lautan. Hingga tahun 1840-an, Tiongkok hidup dalam keyakinan akan superioritasnya sendiri, dikelilingi oleh negara-negara kesukuan. Perluasan kekuatan Eropa menyebabkan perubahan dramatis dalam konseptualisasi Tiongkok mengenai negara mereka sendiri sebagai sebuah bangsa, salah satu entitas serupa yang memiliki sejarah paralel. Tiongkok bukan lagi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada akhir abad ke-19, Tiongkok terkoyak. Kekuatan asing membagi wilayah Tiongkok menjadi wilayah pengaruh, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan konsesi dan hak istimewa dalam akses pasar. Tiongkok diturunkan statusnya menjadi semi-koloni. Kemunduran Kekaisaran Tiongkok pada abad ke-19 dan pada saat yang sama berakhirnya tatanan sinosentris secara radikal mengurangi pengaruhnya di ruang internasional. Penyelesaian Perang Saudara di Tiongkok setelah Perang Dunia Kedua menyebabkan kekalahan Kuomintang dan kemenangan komunis. Akibatnya, pada tahun 1949, kaum nasionalis berlindung di Taiwan, di mana mereka meneruskan tradisi republik, sementara di daratan, komunis memproklamirkan Republik Rakyat Tiongkok. Hampir dalam semalam, Partai Komunis menolak sistem internasional yang berdasarkan nilai-nilai Barat dan menempatkan dirinya di luar arus utama politik dunia. Baru 20 tahun kemudian, Tiongkok mulai mengubah posisinya dan berintegrasi ke dalam tatanan internasional yang sebelumnya ditolak. Yang krusial adalah perubahan keterwakilan Tiongkok di PBB pada bulan Oktober 1971, ketika Republik Tiongkok atau Taiwan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok, dan kemudian normalisasi hubungan diplomatik Tiongkok dengan Amerika Serikat pada bulan Januari 1979. Dengan dimulainya kebijakan reformasi dan keterbukaan terhadap dunia oleh Deng Xiaoping, Tiongkok secara bertahap mulai berintegrasi ke dalam sistem internasional arus utama dengan menjadi anggota Organisasi Ekonomi Internasional besar, termasuk Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Sistem internasional yang ada mulai dilihat sebagai sebuah struktur yang membuka peluang-peluang baru dan di mana sistem tersebut harus berpartisi secara aktif. Kebutuhan untuk berada dalam realitas baru pasca Perang Dinginlah yang membuat Tiongkok menekankan stabilitas nasional dan kebutuhan untuk memperkuat integritas teritorial. Hal ini menghasilkan diplomasi defensif yang menekankan prinsip-prinsip menyembunyikan kemampuan seseorang, menunggu waktu, dan tidak mengambil peran kepemimpinan. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan Blok Soviet, Tiongkok melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya dan dengan tegas menetapkan visi dunia multipolar. Sadar akan keterbatasannya, Tiongkok tidak secara langsung menentang tatanan internasional yang ada. Namun, dengan menjadi pemangku kepentingan utama dalam sistem ini, pemerintah telah secara aktif terlibat dalam reformasi. Tonggak terbesarnya adalah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, yang berarti integrasi penuh ke dalam sistem tata kelola global dan titik awal untuk keterlibatan dalam konstruksi dan pembuatan peraturan perdagangan internasional dan regional. Sejak saat itu, dan juga sebelumnya, Tiongkok telah menjadi penerima manfaat terbesar dari sistem yang ada dan mendapatkan manfaat dari globalisasi.
Dengan mengambil peran sebagai penumpang bebas, pemerintah tidak menanggung biaya penyediaan barang publik, namun telah memperoleh manfaat yang signifikan. Julukan penunggang bebas sudah digunakan untuk menggambarkan posisi Tiongkok dalam sistem global oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dan para pemimpin Tiongkok sangat menyadari hal itu. Mereka tahu bahwa publik global seperti pemeliharaan perdamaian dunia, stabilitas sistem moneter internasional, dan promosi pembangunan berkelanjutan sangatlah mahal. Oleh karena itu, mereka lebih memilih pendekatan selektif, menghindari mengambil terlalu banyak tanggung jawab di banyak bidang. Di bidang ekonomi, mereka menyerukan partisipasi dalam pasar global, namun tetap fleksibel dan tunduk pada aturan dan standarnya. Tiongkok bersedia menerima kewajiban tersebut, namun dengan peringatan bahwa kewajiban tersebut harus sepadan dengan tingkat pembangunan dan kapasitasnya. Hal ini tercermin dalam dikotomi identitas Tiongkok yang ingin bertindak sebagai negara maju pada saat tertentu dan sebagai negara berkembang pada saat lain, tergantung pada keadaan. Contoh nyata dari pendekatan ini dapat dilihat pada sikap rezim iklim internasional. Pada konferensi para pihak di Sharm el-Sheikh pada tahun 2022 atau COP27 diputuskan untuk menyiapkan dana untuk menutupi kerugian dan kerusakan di negara-negara berkembang yang khususnya terkena dampak kerusakan akibat perubahan iklim. Tiongkok mendukung hal ini sambil menunjukkan bahwa negaranya sendiri juga mengalami dampak negatif perubahan iklim. Meskipun mereka sebelumnya menyatakan keinginan untuk mengambil peran utama dalam rezim iklim, mereka kemudian menekankan bahwa sebagai negara berkembang mereka tidak berkewajiban untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara miskin. Mereka berpendapat bahwa negara-negara berkembang harus memberikan kontribusi mereka atas dasar sukarela. Namun, krisis keuangan global pada tahun 2007 hingga 2009 merupakan titik balik penting bagi Tiongkok dalam kaitannya dengan posisinya dalam sistem internasional. Hal ini dilihat di Beijing sebagai ekspresi kemunduran negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, dan melemahnya posisi mereka dalam sistem global. Tiongkok melihat peluang untuk mendefinisikan kembali perannya dalam bentuk tatanan masa depan. Kekuatan relatif perekonomian Tiongkok selama resesi global secara serius menantang kepercayaan terhadap hegemoni ekonomi neoliberal. Tiongkok berpendapat bahwa krisis ini mengungkap kelemahan dalam sistem keuangan internasional dan struktur pemerintahannya. Akibatnya, mereka mulai menuntut agar suara negara-negara berkembang diperkuat dalam struktur tersebut. Dapat dikatakan bahwa sejak saat itu, Tiongkok mulai secara terbuka menentang norma-norma internasional dan menampilkan multilateralisme sebagai sarana yang berguna untuk mendorong tatanan politik dan ekonomi internasional yang lebih adil. Tren ini diperkuat dengan naiknya pemimpin generasi kelima di Tiongkok yang dipimpin oleh Xi Jinping yang menandakan perubahan dari strategi defensif Tiongkok. Rumus berada dalam bayang-bayang telah dimodifikasi demi menampilkan kemampuan dalam memecahkan masalah global. Slogan pembuka pemerintahan generasi ini adalah impian Tiongkok yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan 200 tahun. Mari kita ingat, 100 tahun Partai Komunis Tiongkok dan 100 tahun Republik Rakyat Tiongkok. Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk membangun masyarakat yang cukup sejahtera pada tahun 2021 dan peremajaan besar-besaran bangsa Tiongkok pada tahun 2049. Pada bulan November 2012, kata-kata berikut keluar dari mulut Xi Jinping. Setiap orang mempunyai cita-cita, ambisi, dan impian. Kita sekarang semua berbicara tentang impian Tiongkok. Menurut pendapat saya, mencapai kebangkitan bangsa Tiongkok adalah impian terbesar rakyat Tiongkok sejak munculnya zaman modern. Impian Tiongkok telah menjadi penegasan atas aspirasi kekuatan Tiongkok yang semakin besar dan pesan yang jelas bahwa Tiongkok bermaksud untuk secara aktif terlibat dalam membentuk norma-norma internasional. Hal ini dibuktikan dengan formulasi diplomasi negara adidaya dengan karakteristik Tiongkok yang dipromosikan, yang diyakini oleh para pembuat kebijakan Tiongkok harus lebih proaktif dan responsif terhadap harapan masyarakat internasional terhadap Tiongkok. Tiongkok telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka masih ingin mempertahankan sistem internasional yang sudah ada, yang mana mereka mendapat banyak manfaat, namun akan berusaha untuk mereformasi dan memperbaikinya.
Motif utama dalam narasi Beijing adalah formula membangun masa depan bersama bagi seluruh umat manusia yang mengungkap prinsip-prinsip integritas dan saling ketergantungan di dunia modern. Saling ketergantungan dalam hubungan antar negara dalam visi Tiongkok didorong oleh globalisasi ekonomi. Deklarasi perubahan pendekatan tersebut dan pada saat yang sama tanggapan Tiongkok terhadap meningkatnya saling ketergantungan di dunia adalah, Anda dapat menebaknya, inisiatif One Belt, One Road atau satu sabuk dan satu jalan yang diusulkan pada tahun 2013 dan dipromosikan sebagai bentuk kerjasama praktis berdasarkan saling menguntungkan. Sekilas, hal ini dapat dilihat sebagai strategi pembangunan untuk meningkatkan konektivitas perdagangan dan kerjasama antar negara di sepanjang sabuk berbasis darat dan jalan maritim. Namun, pemahaman ini terlalu sempit. Faktanya, ini telah menjadi sesuatu yang lebih luas. Sebagai alat kebijakan luar negeri yang penting, inisiatif ini telah memberikan Tiongkok kemampuan untuk membentuk norma dan standar internasional. Hal ini dibuktikan dengan tindakan pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang mengartikulasikan perlunya mereformasi sistem pemerintahan global yang tidak adil dan menyerukan suara yang lebih kuat bagi negara-negara berkembang. Dalam pidato yang memperingati 50 tahun keanggotaan RRT di PBB, Xi Jinping mengatakan bahwa Tiongkok akan tetap terlibat secara aktif dalam reformasi dan pengembangan sistem pemerintahan global. Tiongkok akan terus berdiri bersama dengan negara-negara berkembang lainnya dan dengan tegas mendukung keterwakilan dan pendapat yang lebih besar tentang mereka, terutama negara-negara Afrika, dalam sistem pemerintahan internasional. Namun, karena menyadari ketidakmungkinan mentransformasikan sistem pemerintahan global yang dipimpin negara-negara barat secara komprehensif, Tiongkok berupaya untuk memodifikasi sistem tersebut demi melayani kepentingan nasionalnya dengan lebih baik, bukan mengubahnya. Untuk mencapai tujuan ini, mereka berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya dalam lembaga-lembaga yang ada seperti PBB, G20, dan Dana Moneter Internasional. Ketika lembaga-lembaga yang ada terbukti kurang responsif terhadap kepentingan mereka, mereka mulai menciptakan versi pesaingnya sendiri. Salah satu contohnya adalah Asian Infrastructure Investment Bank yang telah menciptakan alternatif selain Bank Pembangunan Asia. Didirikan pada tahun 2016, Asian Infrastructure Investment Bank memiliki modal 100 miliar dolar dan lebih dari 100 anggota, termasuk banyak sekutu terdekat Amerika seperti Korea Selatan, Kanada, Australia, dan banyak negara Eropa. Terlebih lagi, penekanan Tiongkok adalah pada penguatan keterwakilan negara-negara berkembang dalam organisasi-organisasi yang dibentuknya. Mengikuti logika Beijing, rendahnya efektivitas mekanisme ekonomi internasional yang berpusat pada G7 ditunjukkan. Sebaliknya, keterlibatan dengan G20 dan BRICS yang ditampilkan sebagai ekspresi meningkatnya suara negara-negara berkembang dinilai positif. Hal ini membuat Xi Jinping mengutarakan aspirasi Tiongkok untuk memimpin reformasi sistem pemerintahan global yang untuk pertama kalinya diungkapkan dengan tegas pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 pada tahun 2017. Baik Tiongkok dan dunia sedang berada di tengah-tengah perubahan besar dan kompleks. Tiongkok masih berada dalam periode penting dengan peluang strategis untuk pembangunan. Prospeknya cerah, namun tantangannya berat. Semua kawan harus mempunyai cita-cita yang tinggi dan melihat jauh ke depan. Waspada terhadap bahaya bahkan di saat-saat tenang. Mempunyai keberanian untuk mengejar, melakukan reformasi dan membuat terobosan baru. Dan tidak pernah menjadi keras terhadap perubahan atau tidak aktif. Ia juga menekankan bahwa modernisasi Tiongkok menawarkan pilihan baru bagi mereka yang ingin mempercepat pembangunan sambil mempertahankan kemandiriannya. Dia menyatakan keterbukaannya untuk berbagi kebijaksanaan Tiongkok dan solusi Tiongkok terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Paradoksnya, dalam pandangan Tiongkok, landasan formula untuk membangun masa depan bersama bagi seluruh umat manusia adalah konsep demokrasi dan kemitraan. Konsep demokrasi secara khusus ditafsirkan melalui prisma konsultasi yang diperlakukan sebagai sarana penting dalam menjalankan pemerintahan internasional. Yang dimaksud dengan demokrasi konsultatif, setidaknya secara naratif, adalah kesetaraan di antara negara-negara berdaulat terlepas dari jenis rezimnya, otoriter atau demokratis, meningkatkan hak suara di negara-negara berkembang,
yang ingin mereka sertakan dan menolak dominasi negara manapun, satu negara bagian atau sekelompok negara bagian. Pihak berwenang di Beijing berpendapat bahwa mereka telah mengembangkan bentuk demokrasi yang lebih tercerahkan dengan sistem kepartaian tipe baru. Berdasarkan skema ini, tidak hanya Partai Komunis, tetapi juga 8 partai politik demokratis lainnya yang terlibat dalam memulai proses pengambilan keputusan di Tiongkok. Mereka dihadirkan sebagai penasihat eksternal melalui platform Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat. Tiongkok telah mulai mengambil langkah-langkah praktis untuk mempromosikan gagasan ini ke luar negeri dengan menekankan bahwa Tiongkok memberikan kepada dunia gagasan-gagasan Tiongkok mengenai politik partai kontemporer dan menawarkan model baru bagi kemajuan politik global. Dalam melakukan hal ini, mereka menantang dunia barat dengan mencoba mendefinisikan kembali formula demokrasi dan menggunakannya untuk menggambarkan model pemerintahan mereka sendiri. Mereka memilih untuk menyebut diri mereka demokrasi daripada mengubah praktik yang mengarah pada tujuan tersebut. Faktanya, mereka telah menawarkan pemahaman alternatif mengenai apa itu demokrasi. Dengan menganjurkan demokrasi konsultatif dalam hubungan antar negara, Tiongkok juga menekankan keunggulan model politiknya sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, mereka mendiskreditkan rezim demokrasi barat dengan menggambarkan mereka sebagai rezim yang kacau, konfrontatif, tidak efisien, dan oligarki. Gagasan kedua tentang kemitraan mengacu pada pembangunan kemitraan internasional berdasarkan dialog, non-konfrontasi, dan tidak adanya aliansi. Dalam pandangan Beijing, kemitraan ini merupakan alternatif dari aliansi yang dibuat oleh Amerika Serikat. Tiongkok mempromosikannya secara instrumental karena tidak memaksakan kewajiban dan mengizinkan mitra untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan ideologi dan sistem. Oleh karena itu saat ini jelas bahwa Tiongkok sedang melakukan serangan dengan secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin berpartisipasi aktif dalam memimpin reformasi sistem pemerintahan global. Hal ini tercermin pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20 pada tahun 2022. Meskipun semboyan masa jabatan pertama Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok adalah impian Tiongkok dan masa jabatan kedua adalah era baru, maka masa jabatan kedua adalah era baru. Slogan periode ketiga menjadi modernisasi ala Cina. Hal ini dapat dibaca sebagai kritik terselubung terhadap globalisasi neoliberal Barat. Menghadapi tantangan-tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tiongkok menyatakan bahwa Tiongkok kini berada dalam posisi untuk menawarkan lebih banyak peluang kepada dunia dibandingkan dengan dunia barat yang dilanda krisis. Modernisasi ala Tiongkok dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada negara-negara berkembang mengenai cara memodernisasi diri mereka sendiri dan menyadarkan mereka bahwa ada pilihan alternatif. Xi melegitimasi visi ini dengan statistik yang dia kutip dalam pidatonya di Kongres Nasional Partai Komunis ke-20 pada tahun 2022. Dalam dekade terakhir, PDB Tiongkok telah tumbuh dari 54 triliun yuan menjadi 114 triliun yuan atau menyumbang 18,5% perekonomian dunia, naik 7,2 poin persentase. Tiongkok tetap menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, dan PDB per kapitanya meningkat dari 39.800 yuan menjadi 81.000 yuan. Negara ini menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal hasil biji-bijian dan telah menjamin keamanan pangan dan energi bagi lebih dari 1,4 miliar penduduknya. Jumlah penduduk tetap perkotaan telah meningkat sebesar 11,6 poin persentase sehingga mencakup 64,7% populasi. Sektor manufaktur Tiongkok adalah hal yang terbesar di dunia, begitu pula cadangan devisanya. Tiongkok telah membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi dan jalan tol terbesar di dunia dan mencapai prestasi besar dalam pembangunan bandara, pelabuhan, dan pemeliharaan air, energi, informasi, dan infrastruktur lainnya. Begitulah Xi memberitahu anggota partai pada tahun 2022. Xi Jinping juga menekankan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam satu abad. Mengacu pada tantangan-tantangan utama yang terutama terkait dengan perubahan iklim, fenomena terorisme, resesi, dan revolusi industri.
Tampaknya Tiongkok bermaksud untuk memperlakukan perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam satu abad ini sebagai katalis, bukan sebagai penghalang untuk mencapai tujuan utama kebangkitan besar bangsa Tiongkok. Mereka memperjelas bahwa mereka dapat memperoleh manfaat nyata dengan mengelola perubahan dunia dengan baik. Ini juga merupakan titik awal bagi inisiatif baru Beijing. Inisiatif pembangunan global, inisiatif keamanan global, inisiatif peradaban global, dan inisiatif manajemen kecerdasan buatan global. Hal ini dengan jelas menggambarkan ambisi Tiongkok untuk mengerahkan wacana mengenai tata kelola global, serta untuk mempromosikan narasinya sendiri dan menyajikan solusi-solusi lokal terhadap agenda pembangunan global di bidang-bidang tertentu. Tiongkok memahami bahwa untuk melanjutkan pertumbuhan pesatnya, Tiongkok perlu berintegrasi dengan dunia. Namun mereka juga sadar bahwa hal ini meningkatkan risiko masuknya nilai-nilai liberal yang tidak diinginkan ke kerajaan tengah. Oleh karena itu, para pemimpin Tiongkok mencari cara untuk menjadikan sistem internasional lebih mirip dengan sistem mereka. Negara-negara selatanlah yang saat ini mewakili Tiongkok dalam melihat peluang untuk mencapai tujuannya dan memperoleh keuntungan diskursif. Kemampuan untuk menceritakan kisahnya tidak hanya mengonsolidasikan dukungan dalam negeri, namun juga menarik sekutu di antara negara-negara berkembang. Namun, usulan inisiatif mengenai pembangunan global, keamanan dan peradaban, serta seruan untuk dunia yang lebih terbuka dan inklusif yang menekankan pentingnya keberagaman dan kemajuan seluruh umat manusia, tampaknya menegaskan bahwa Tiongkok sedang mengenakan pakaian baru sesuai dengan ide-ide yang sudah kita ketahui. Sehat. Hal ini menunjukkan bahwa selama beberapa dekade, Tiongkok gagal mengusulkan formula baru untuk kerjasama dengan dunia luar, khususnya dengan negara-negara berkembang. Namun, Tiongkok juga memainkan peran yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab aktif atas urusan global akan terbatas. Partisipasi Tiongkok yang relatif selektif dalam pemerintahan global sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya sumber daya ideologis mereka. Sulit bagi Tiongkok untuk mengembangkan pesan universal yang dapat diterima tanpa syarat di seluruh belahan dunia. Namun, permasalahan yang jauh lebih besar adalah masalah internal yang mengancam legitimasi domestik rezim tersebut. Gaya dan metode pemerintahan yang hukumnya ditentukan oleh Partai Komunis yang berkuasa sejak tahun 1949 menetapkan kerangka umum. Dan sejak tahun 1970-an atau kematian Mao, Partai Komunis Tiongkok telah memberikan Tiongkok tingkat kemajuan yang stabil, seringkali sangat cepat. Namun kini permasalahan mulai menumpuk. Pertama adalah kelebihan populasi perkotaan. Tiongkok kini secara resmi memiliki lebih dari 1,4 miliar penduduk. 70% diantaranya tinggal di daerah perkotaan, yang berarti peningkatan populasi sebesar 60% selama 70 tahun terakhir, dari lebih 600 juta pada tahun 1949. Salah satu dampaknya adalah pengangguran yang sangat akut di kalangan generasi muda yang baru memasuki pasar tenaga kerja. Lebih buruk lagi, populasi Tiongkok menua dengan cepat. Terdapat 300 juta orang di Tiongkok yang berusia di atas 60 tahun. Sebagai akibat dari penurunan tingkat kesuburan yang cepat dan kebijakan 2+1, kini terdapat 5 orang Tiongkok dalam usia kerja yang dapat menghidupi setiap pensiunan. Pada pertengahan abad ini, hal ini hanya akan menjadi tanggung jawab 2 orang muda. Hal ini sangat mengejutkan mengingat pada awal milenium baru terdapat 10 negara. Selanjutnya, masuknya banyak orang dari pedesaan ke daerah perkotaan dengan cepat mengubah lanskap perkotaan. Ketika Deng Xiaoping meluncurkan kebijakan reformasinya, kurang dari 200 juta orang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan 1 miliar orang saat ini. Hal ini tentu saja mengarah pada stratifikasi sosial. Selain itu, kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan semakin melebar. Dengan kata lain, wilayah pesisir timur berkembang jauh lebih cepat dibandingkan wilayah pedalaman. Deng pernah menyerukan Tiongkok untuk menjadi lebih kaya, yang pada akhirnya menyebabkan putusnya prinsip-prinsip egalitarianisme yang dipopulerkan pada era Maois. Sebaliknya, pembangunan yang tidak merata menyebabkan sebagian orang menjadi kaya lebih cepat dibandingkan sebagian lainnya.
Jumlah miliarder baru kini tumbuh lebih cepat di Tiongkok dibandingkan negara lain di dunia. Tiongkok berbangga bahwa mereka telah mengentaskan 700 juta orang dari kemiskinan. Namun hal ini belum menyelesaikan masalah meningkatnya ketimpangan pendapatan. Indeks Gini yang berkisar antara 0 hingga 100 menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Semakin tinggi, semakin besar kesenjangannya. Nilai 40 ke atas umumnya dianggap mengkhawatirkan. Gini Tiongkok saat ini berada di angka 47. Permasalahan lingkungan hidup juga tidak kalah menantang. Perkembangan ekonomi yang pesat sejak Deng Xiaoping memulai program reformasinya berkorelasi erat dengan peningkatan permintaan energi yang sebagian besar bersumber dari bahan bakar fosil. Bauran energi didominasi oleh batu bara yang ditandai dengan efisiensi energi yang rendah. Akibat dari pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dan metana, menyebabkan peningkatan suhu rata-rata permukaan. Tidak mengherankan karena Tiongkok selama bertahun-tahun memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Namun, bencana lingkungan yang terus terjadi tidak hanya menghancurkan sumber daya alam dan perekonomian, namun juga mulai menimbulkan hambatan serius dalam membangun kembali kekuatan negara. Saat ini, Tiongkok adalah penghasil emisi karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel halus terbesar di dunia. Dampaknya bisa dilihat dengan mata telanjang. Polusi udara di Tiongkok menyebabkan sekitar 1,6 juta kematian dini per tahun. 20% lahan subur terkontaminasi, sementara pengangguran secara langsung mengancam wilayah yang dihuni oleh 400 juta orang. Sederhananya, lebih dari seperempat wilayah daratan Tiongkok adalah gurun atau wilayah yang mengalami penggurunan. Hal ini disertai dengan defisit air yang progresif. Sumber daya air per kapita saat ini hampir 3 kali lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia. Namun, Beijing masih berusaha mengatasi hal ini dengan bertaruh besar pada energi terbarukan. Pada tahun 2023 saja, Tiongkok menyumbang 58% dari penambahan kapasitas energi terbarukan baru di dunia. Dari tenaga angin dan tenaga surya saja, mereka masing-masing menambah 216 gigawatt dan 76 gigawatt. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan gabungan negara-negara lain di dunia. Akibatnya, nilai total kapasitas terpasang energi terbarukan di Tiongkok kini lebih tinggi dibandingkan batu bara, sehingga energi ramah lingkungan kini menjadi pendorong lonjakan pertumbuhan tersebut. Tiongkok adalah investor energi ramah lingkungan terbesar di dunia dan eksportir utama teknologi rendah karbon. Tentu saja, meningkatkan pengembangan sektor energi alternatif tidak menyelesaikan seluruh permasalahan lingkungan, namun hal ini menunjukkan arah yang ingin dituju Tiongkok. Namun, ini bukanlah akhir dari permasalahan. Perekonomian Tiongkok kini berada di ambang deflasi. Tingkat utang meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, mendekati 300% PDB. Tiongkok juga mengalami kemerosotan besar di pasar properti dengan risiko kebangkrutan bagi pengembang properti besar. Secara khusus, keruntuhan raksasa real estate terbesar, Evergrande, adalah sebuah masalah. Hal ini bisa menandai awal resesi di tahun-tahun mendatang. Selain masalah-masalah tersebut, masalah-masalah lain juga muncul akibat konsumerisme yang tidak terkendali dan pengejaran uang yang tiada henti. Hal ini pada gilirannya menimbulkan rasa keterasingan, kekosongan moral dan spiritual, serta melonggarnya ikatan keluarga, seperti yang semakin banyak dialami masyarakat Tiongkok saat ini. Oleh karena itu, fragmentasi tata kelola global mencerminkan meningkatnya permintaan akan peraturan dan pendekatan baru. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Tiongkok juga ingin menunjukkan pengaruhnya di peta ini. Mereka melakukan upaya untuk mereformasi sistem pemerintahan internasional berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Meskipun Tiongkok melanggar banyak aturan perilaku Barat, terutama terkait hak asasi manusia, hal ini tidak hanya dilihat dari ancamannya, namun juga peluangnya, khususnya dalam bentuk kerjasama dengan Tiongkok dalam menyelesaikan permasalahan mendesak dalam peradaban modern, seperti perubahan iklim atau pandemi, tampaknya sangat diperlukan. Kekhawatiran mungkin timbul mengenai bagaimana Tiongkok bermaksud membuat interpretasi normatif dan bagaimana Tiongkok ingin membentuk sifat organisasi multilateral. Namun secara objektif, sulit membayangkan model Tiongkok diterapkan pada skala yang lebih luas. Solusi yang bekerja secara internal masih sulit untuk dicangkokkan keluar dalam hubungan sederhana satu-satu.
Namun demikian, sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, wajar saja jika dengan memikul tanggung jawab yang semakin besar, Tiongkok mengharapkan adanya kursi yang memadai untuk posisinya. Oleh karena itu, tantangan bagi dunia barat adalah menciptakan ruang bagi mereka yang di satu sisi tidak menentang tatanan demokrasi liberal yang ada dan di sisi lain menjadikan mekanisme pemerintahan ini lebih representatif dengan menyertakan suara negara-negara berkembang sekaligus memberikan respons yang lebih efektif terhadap tantangan-tantangan baru di dunia modern. Setelah masa reformasi Maois dan Deng Xiaoping, Tiongkok di bawah pemimpin Partai Komunis saat ini Xi Jinping secara bertahap bangkit dari bayang-bayang. Pertumbuhan dan potensi ekonomi yang spektakuler di bidang lain telah mendorong Beijing untuk meninggalkan diplomasi defensif dengan berpedoman pada slogan menyembunyikan kemampuannya dan beralih ke tindakan ofensif yang ditandai dengan ketegasan yang lebih besar dalam menegaskan tujuan ambisius. Tatanan internasional saat ini menekankan pada keutamaan nilai dan norma demokrasi liberal. Sebaliknya, Tiongkok menawarkan visi alternatif mengenai dunia dengan menekankan bentuk pemerintahan otoriter di mana kekuasaan negara menentukan kepentingan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Xi Jinping hari ini menyerukan Tiongkok untuk mengambil peran utama dalam mereformasi tata kelola global. Dan setiap orang harus menyadari bahwa ia menyerukan reformasi institusi yang ada agar lebih mencerminkan kepentingan Tiongkok. Ia menantang elemen-elemen tatanan yang diidentifikasikan dengan nilai-nilai barat dan bukan suatu kebetulan jika ia menyampaikan pesannya kepada negara-negara selatan yang dapat membantu memperkuat suara Tiongkok di panggung internasional. Namun, selain keterbukaan yang tegas terhadap dunia yang disebutkan tadi, yang sejalan dengan realisasi tujuan peremajaan besar-besaran bangsa Tiongkok, Tiongkok kini menghadapi masalah yang jauh lebih besar dibandingkan 1 atau 2 dekade lalu. Perjalanan bebas akhirnya berakhir. Perang dagang tidak resmi dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa terus berlanjut. Dan secara internal Tiongkok sedang dilanda masalah struktural seperti demografi, penuaan, dan masalah pasar keuangan. Sementara itu, keberhasilan ekonomi telah menjadi landasan bagi model Tiongkok untuk mendapatkan legitimasi, baik secara internal maupun eksternal, khususnya di negara-negara selatan. Inilah sebabnya mengapa Tiongkok sangat mendesak untuk mengembangkan pendorong pertumbuhan ekonomi baru yang akan menentukan daya saing Tiongkok di masa depan. Masih harus dilihat bagaimana Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping akan berintegrasi dengan dunia luar, tatanan internasional seperti apa yang diharapkan, dan apakah Tiongkok dapat menghasilkan formula kerjasama yang menarik dan berpeluang menjadi universal.